wassalam. Semoga bulan kita bisa merasakan semoga juga nanti kita mendapat saham. Ya, sama-sama kita nanti kita sudah hadir. Abuya, Abdul Rahman sudah hadir bersama kita nanti yang kita berikan ilmu baik. Kemudian hadir bersama kita di sini guru-guru kita. Ada Ustaz Boy Ibrahim, kemudian ada orang kita Pak Jaya, kemudian Pak Polisi yang mewakili tadi pengurus masyarakat subuh wajib taklim masyarakat subuh selamat safari subuh juga bersama kami dari kita Pak Kapolsek, Pak Dandim, juga para lurah, seluruh jemaah yang saya hormati. Mohon maaf tidak persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Sebagaimana tadi disampaikan oleh MC maupun juga dari pengurus masyarakat subuh kita, bahwa majelis taklim safari subuh ini sudah di tingkat kecamatan. Untuk itu hasil koordinasi dengan pengurus masyarakat subuh, kita ingin menyentuh semua kelurahan yang ada di kecamatan. Kita akan kunjungi, kita akan lakukan juga kegiatan yang sama, misalnya yang paling jauh kunjung atau pemerintah itu nanti pada kita, karena kita paham komando sendiri ini di persatuan dan persatuan. Untuk itu kami bersama dengan pengurus majelis taklim kita dan seizin daripada guru kita sudah sepakati di Ibrahim setiap Sabtunya kita akan bergabung dengan tokoh-tokoh masyarakat kita atau dengan muslimnya tadi dengan juga organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan. Makanya kita undang juga MUI kecamatan, ya undang juga LBTI kecamatan dan DMI. Harapan kita tadi lembaga-lembaga yang di tingkat kecamatan ini kita bisa bersilaturahmi, bergabung bersama, berdiskusi tentang kemasyarakatan yang ada. Momennya kapan? Nanti aja setelah kita mendapat ilmu dari guru kita selesai, biasanya hari ini ada mahkamah, di sana forum koordinasi dan diskusi. Jadi nanti kalau ada yang mau bikin, ada yang bertiga sudah Pak Kapolsek, ada yang bertiga mungkin dengan Pak Dandim atau dengan para lurah, momen setiap hari Sabtu di akhir bulan. Karena kita rutin setiap Sabtu kegiatan ini, di setiap hari Sabtu di terakhir kami akan hadir. Mungkin ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan. Pertama mungkin kalau kinerja kami ada yang salah bisa dikoreksi. Yang kedua mungkin ada tugas pokok kami yang di wilayah belum tersentuh, itu mungkin bisa disampaikan. Itu tujuannya forum koordinasi atau komunikasi ulama dan umarok yang ingin kita bangun di kecamatan sebagai ini. Mudah-mudahan kehadiran kami walaupun hanya sekali 1 bulan tidak bisa meningkatkan, mengoptimalkan mungkin kinerja kita ataupun rasa bersama kita di kecamatan sebagai ini. Saya kira itu karena kita sudah hadir mungkin penyampaian dari LBTI itu kami sampaikan. Tadi sudah ada di sana kita akan ada seleksi LBTI di tingkat kecamatan. Nanti diselenggarakan di kecamatan. Kalau ada anak-anak putri-putrinya yang ingin mendaftar, bisa di LBTI buat masing-masing atau bisa langsung ke kantor kecamatan menghubungi kita. Mungkin itu yang dapat kami informasikan. Terima kasih kepada Majelis Taklim Safari Subuh ini yang sudah memberikan ruang kepada kita, kepada kami dari Dinas Pendidikan dan para lurah untuk bisa lebih bahasa yang mungkin. Namun tujuan kita supaya komunikasi kita tetap mengalir, karena kami pengamatan kami ini jamaah yang rutin dan terbanyak saya kira yang ada di kesempatan seperti ini, sehingga ini
merupakan suatu ibadah bagi kami untuk menyambung silaturahim dan untuk juga menyalin atau bergerak aspirasi warga yang ada di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nggak takut mati, kemudian pasti kata Rasul dari Aisyah tadi, dia bilang kulluna, kita semuanya nakhaful maut. Ngebayangin semua kita itu takut apa? Takut mati. Jangankan mati itu kan dimasukin jasadnya ke dalam apa? Tanah yang sekian meter, ditutup dengan papan, diuruk 5 detik. Jangankan begitu, orang kita jalan di depan di atas kuburan yang gelap aja takut. Baru lewat doang. Kita coba kuburan apa? Di sono, langkah paling masuk ke kuburan dia. Ngilu juga kita. Padahal kita masih bisa teriak, bisa minta tolong, bisa lari, bisa. Ini sudah diikat, dimasukin. Makanya kata Imam Syafi'i, wa inda hukum kannasu tunsa hukum ta'ala. Kalau kendaraanmu sudah berubah menjadi huruf batak, tunsa hukum ta'ala, dilupakan semua kendaraanmu yang ada. Mobil semua yang bagus-bagus lupa kita kalau sudah apa? Karena sekaya apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun mobil, kalau sudah meninggal kendaraannya jadi anak huruf batak. Dia lupa tuh semua kendaraannya. Terus orang itu dibawa ke Imam Syafi'i, lalu dimasukkan ke dalam kubur, diuruk. Wa dhammatul qabri tunsa lailatul ursi. Dan kalau kamu sudah masuk ke dalam kuburmu, gelapnya kuburan, melupakan malam pengantin. Malam pengantin sampai lupa, apalagi malam-malam yang lain. Itu menunjukkan seramnya kuburan. Lihat, wa dhammatul qabri tunsa lailatul ursi. Sungguh gelapnya kubur membuat melupakan orang malam pengantin. Itu ungkapan seakan-akan malam yang paling indah. Ini ada ketua kawan ini urusan bicara saja. Malam yang paling indah akan melupakan ketika kau masuk ke dalam yang kubur. Subhanallah. Maka semuanya takut. Kullu mu'ti bil qabr. Semua binatang yang menakutkan ada di dalam kubur. Tidak ada orang yang masuk ke dalam kuburnya kecuali akan didatangi oleh binatang-binatang yang akan makan semua badannya, jasad. Yang pertama kali dimakan perut. Kata para ulama, inilah yang pertama kali dibuang. Kita masuk kuburan, ini yang pertama kali dimakan dan yang paling meledup pertama. Dikatakan kalau sudah ini pecah, maka disitulah mulai baunya luar biasa. Makanya gambaran kata para ulama, yang pertama dimakan binatang ini perut. Makanya kalau hidupmu untuk perutmu saja, ketahuilah itu yang pertama kali hancur dan itulah yang paling bau. Makanya jangan pernah kita hidup hanya untuk perut. Nah, boleh hidup untuk makan, tetapi bukan tujuan utama. Makan untuk ibadah, bukan hidup untuk apa? Untuk makan. Ini yang pertama kali hancur. Dan ketika hancur, maka baulah mulai terbau bangkit manusia. Tidak ada bangkit yang lebih bau daripada bangkit di manusia. Mungkin kalau kita lihat bangkit tikus bau, bangkit binatang bulan bau, tapi bangkit manusia lebih bau. Kenapa? Karena kata para ulama, karena manusia paling banyak makannya yang jenisnya beragam. Semakin makhluk banyak ragamnya makan, semakin bau bangkitnya. Kan nggak ada yang lebih beragam dari kita. Toprak makan, roti makan, semua makan. Ya ada dari makan, semua makan. Semakin banyak ragam makanan yang masuk, semakin bau bangkit. Insya Allah, Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang diselamatkan. Baik di dalam kehidupan dunia kita, di dalam kubur kita, akhirat kita sampai berakhir di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada orang yang ketika masuk ke dalam kubur yang begitu takut, tapi ternyata setelah masuk kubur dia nggak takut, dia gembira. Oleh karena itu coba kita ulas sedikit saja apa saja yang menggembirakan mayit.
apa saja yang menggembirakan. Semoga ini menjadi kita semuanya nanti saat datang kematian kita termasuk dari golongan orang yang gembira. Amin. Gembira bagi mayit itu apa saja? Hal-hal yang menggembirakan. Yang pertama, dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan jangan sekali-kali jadi bertakwalah kamu yang sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau ada mayit meninggalnya dalam keadaan Islam itu bilang. Ini pertama saya bilang. Jadi itu terakhir. Kita ini kan belum finish. Kita ini belum akhir. Karena yang dilihat innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Makanya maaf, kita jangan pernah meremehkan siapapun. Karena kita tidak tahu akhirnya. Kan kita belum sampai finishnya. Tapi kalau yang meninggal dalam keadaan Islam, finish dia. Sukses. Karena Allah bilang wala tamutunna illa, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Meninggalnya dalam keadaan Islam. Ini gembiranya. Karena sudah finish, selesai, sukses. Kenapa? Karena mati dalam keadaan Islam. Makanya keluarga, kalau ada yang meninggal keluarganya dalam keadaan Islam, boleh bersedih, tapi jangan terlalu berlebih. Cukup 3 hari sedihnya. Kenapa? Gembira, karena dia ini sukses di dalam menghadapi kehidupan. Justru kita ini yang masih bagusan, supaya banyak ibadah, tetap aja akhirnya tidak tahu. Terutama yang bikin rusak ibadahnya bagus, akhirnya nggak bagus, hatinya kotor. Jadi makanya perlu dijaga apa? Hati kotor, boleh karena tidak ikhlas, boleh karena riya, boleh penuh kebencian, boleh penuh kedengkian. Makanya hati yang kotor ini bisa membuat kita keluar dari kebaikan di akhir hayatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati-hati, hati yang selamat itu yang bikin apa? Selamat ibadah. Kita taklim misalnya, tapi hatinya tidak suka dengan majelis, kelihatannya taklim, tapi hatinya enak dengan majelis. Ini hati-hati. Ibadah kita lakukan tapi tidak suka dengan ibadah, hati yang kelihatan. Yang menunjukkan adalah hati. Makanya boleh jadi di luar sana ada orang yang maksiat, tapi hatinya sebenarnya sedih, dia maksiat. Oh, saya pengen sholat, saya pengen kerja dengan halal, tapi dia kebayang gak dapat jalan sepertinya. Dia merasa maksiat tapi hati nangis, pengen taubat. Boleh jadi dia husnul khatimah di akhirnya, dibanding orang ibadah tapi penuh dengan kedengkian dan kebencian, akhirnya marsul khatimah. Makanya ini kegembiraan pertama. Dan bagi itu kalau sudah meninggal dalam keadaan Islam gembira. Yang kedua, dikatakan oleh para ulama, gembira juga bagi dia yang mayit itu apa? Karena dia sudah melewati amal diakhiri dengan Islam. Yang kedua, dia sudah melewati sakaratul maut. Dia sudah melewati sakaratul maut. Sakaratul maut ini disebut orang apa? Kalau mau mati disebut bahasa kita sekarat. Ini sakarat. Sakarat itu dalam bahasa Arab mabuk. Sakaratul maut, sakitnya kematian, semua orang tidak sadar. Orang sakrat itu apa? Tidak sadar. Sakaratul maut apa? Sakitnya kematian membuat orang tidak sadar. Artinya apa? Sakit yang paling sakit, tidak ada sakit melebihi daripada sakaratul. Kalau sakit kepala di sini, sakit perut di sini, pegel mungkin di ada tempat sakitnya, tapi kalau sakaratul maut dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sakit. Itu nggak bisa dideteksi sakitnya semua. Dan bagaimana kata Rasul dalam Sahih Bukhari, Inna lil mauti la sakarat, inna lil mauti la sakarat. Sungguh dalam kematian ada sakaratul maut. Sungguh dalam kematian ada sakit yang luar biasa. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan sakit sakaratul maut
lebih sakit daripada orang hidup yang disayat hidup oleh pedang. Ini orang hidup disayat dengan apa? Pedang 1000 kali. Makanya orang kalau sudah mati nggak mau pengen balik lagi. Kalau udah mati nggak mau. Misalkan ditawarin, mau main lagi nggak lagi. Nggak mau lagi. Kecuali orang yang mati jihad bisa dibilang. Dalam hadis hanya orang yang mati dalam keadaan jihad yang mau balik. Kenapa? Di zaman Nabi Isa yang mati bisa apa? Hidup lagi, keluar dari kuburnya seger buger. Bahkan ngobrol, siapa? Saya bin bulan dari sekian. Terus si mayit ini nanya, Hai Isa, hai Nabi, kenapa engkau pilih aku dihidupkan? Kenapa? Sungguh sakitnya sakaratul maut 100 tahun yang lalu masih ada rasanya kok hidupin lagi, habis sakaratul lagi. Tambah sakit lagi udah 100 tahun saya mati. Rasa sakitnya masih belum hilang. Sekarang kok hidupin lagi. Akhirnya habis mati lagi sakarat lagi. Subhanallah, begitu apa? Kan orang yang meninggal lewat. Alhamdulillah sudah selesai sakit ya lewat. Nah kita belum dapat rasa itu. Makanya orang meninggal gembira. Yang penting matinya kuncinya Islam. Yang kedua kan tadi sakarat sudah lewat. Makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Ya Allah, gampang kalau datang sakaratul maut. Gampang kematian kami kalau datang sakaratul maut. Kalau datang jangan gampang. Gampang kematian kami, mudahkan jangan sampai mengalami sakaratul maut yang berlama-lama. Subhanallah. Ini merupakan kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang ketiga yaitu ketika meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Gembira semuanya. Jadi kalau dia meninggal ada anak yang soleh. Kenapa? Saat hidup doa orang tua paling hebat untuk anaknya. Tapi saat meninggal yang paling hebat doa anak untuk orang tua. Sedihlah kita kalau kita punya anak, kita meninggal nggak bisa sholat, nggak bisa doain kita. Jenazah pada datang orang pada berkunjung mendoain, nyolatin, dia jagain sendal. Tuh anak jagain sendal kamu, yang kamu doain, nyolatin, tahuin, semua jagain sendal, jagain parkiran. Anak kenapa nggak bisa ngapa-ngapain? Itulah yang membuat si mayit sedih. Tapi kalau anak yang ngerti, bisa nyolatin, bisa doain, ini tentunya hadis yang sangat terkenal Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Abu Hurairah yang mengatakan idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila seseorang meninggal terputuslah semua amalnya kecuali tinggal sedekah jariah, ilmu yang manfaat dan anak yang soleh yad'ulah, yang selalu yad'u itu kalau di dalam grammar bahasa Arab fi'il mudhari litajaddud wal istiqra, yang terus menerus, yang selalu mendoakan orang tuanya. Gembiralah mayit ketika dia meninggalkan anaknya, anak yang soleh dan soleh. Ayo selagi kita masih ada sehat, kita didik anak-anak kita biar menjadi anak yang soleh, dan jangan cukup bapak datang ke masjid tapi anak biarin nggak pernah ke masjid. Kalau perlu jangan bapak ibu doang yang ngaji aja, juga anak-anak kita biar nanti kalau kita meninggal mereka bisa mengangkat apa? Tangan. Ini gembira mereka. Yang ketiga, mayit itu gembira. Yang keempat gembira. Kalau apa? Hadis riwayat Ibnu Abbas, riwayat dari Imam Al-Hakim dan juga Imam Ad-Dailan dalam kitab Al-Firdaus. Walaupun di dalam sana ada rawi yang majhul, yang masih bersisi pendapat, tapi hadis ini terkenal. Apa kata Nabi dari Ibnu Abbas? Man mayyit fil qabri illa kal ghariyil mutatawwif. Tidak ada orang yang meninggal di dalam kubur kecuali dia seperti orang yang tenggelam, yang tadiru dakwatan, dia menunggu doa dari siapa? Min abin au ummin au akhin au sadiqin. Yang dia tunggu doa dari ayahnya, doa dari ibunya, doa dari kerabat saudaranya, doa dari temannya.
Fa'idza lahiqahu, kalau ada temannya yang mendoain, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, dia kira kegembiraannya, kiranya melebihi seseorang yang hidup dapat dunia dan di sini. Kalau kita lagi hidup, tiba-tiba sekarang nih, tiba-tiba dikasih satu hotel lokasi di Solo Sudirman, ini Pak untuk Bapak kira-kira gimana? Pingsan. Pak kuat terima gimana dapat apa? Kiranya dari ketahuilah orang mayit itu yang sudah mati itu dapat doa. Kalau memang ada bapaknya bin Amin, kalau nggak ada bapak ada ibunya bin Umin, kalau bapak ibunya nggak ada bin Akhin, akhirnya dua saudara, kakak, adik, ponakan bisa birakan. Kalau nggak ada bin Salihin dari sahabat, kiranya lebih gembira daripada dapat dunia dan Allah. Makanya kita alhamdulillah sabar sungguh istiqomah terus. Insyaallah panjang umur semua. Kalau ada tinggal jangan khawatir, sabar sungguh akan doain. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita doain. Semoga menjadi orang yang mendoain terus. Berarti panjang umur. Kalau enak usah banyak doa dia, tapi insyaallah parah kan. Jangan buru-buru karena amal kita masih apa? Perlu lagi. Makanya kalau kita punya sahabat-sahabat yang punya ibadah, paling antum dikasih karangan bunga. Jadi itu dia pesen doang sama tukang bunga. Begini pesen doang, udah kagak ada maghfir lahu, nggak ada. Kalaupun bikin cuma copy paste. Innalillah dia nggak baca juga, cuma apa? Innalillah wa rajiun. Katakan kawan, kalau apa gimana? Copy paste gitu. Karena kagak dibaca. Satu itu dapat nggak ya kalau ngirim nggak dapat. Orang cuma terus kata. Tapi kalau bapak ngirim begitu sambil doa, kirim dapat. Yang dapat ini bukan ngirim itu doang. Ini kagak ngirim. Panjang, kalau ngopi kan? Ya, yang dapat begituan doang, dapat bunga, dapat begitu, sedih. Teman-temannya ternyata nggak bisa doa, nggak didoain. Cuma datang, ya Allah sedih. Makanya cari sahabat-sahabat yang apa? Muslimat, sahabat-sahabat yang baik. Nanti kalau itu tidak, mereka datang. Kalau nggak datang mereka doa di majelis itu. Doa dimanapun sampai. Doa dimanapun apa? Sampai doa. Allah kira semuanya. Kira alhamdulillah pas sia-sia saya udah 3 tahun nih usah bari subuh alhamdulillah didoain apa? Kira Masya Allah. Tapi kalau kita nggak punya sahabat yang baik, meninggal, udah otomatis kadang-kadang orang merasa keren punya sahabat yang apa, bisnis kita nggak pernah ibadah, cuma dapat itu lah. Meninggal karena rumah sebab waktu. Ini orang sudah kemana yang ini orang nggak tahu baru pergi bagaimana nggak tahu lah. Ya Allah, insya Allah kita kalau meninggal kita menjadi mayit yang gembira dengan dapat doa dari Allah, dari orang yang mendoakan dari sahabat-sahabat kita. Sebenarnya banyak dalil-dalil hadis-hadis yang menunjukkan kegembiraan mayit. Yang terakhir sebagai penutup yaitu mayit itu gembira ketika keluarganya menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya. Ini hadis dari Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abu Sa'id yaitu Rabi'ah bin Malik As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis panjang. Bainama nahnu inda Rasulillah idza rajulun wa min bani Salamah fa qala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un aquluhuma bi ba'da mawtihima fa qala na'am ad-du'a lahumā wal istighfar lahumā wa inqadhu ahdihima wa tasilur rahim allati la tusal bihima wa ikramu sadiqihima. Singkatnya ya Rasul, saya ingin berbakti sama orang tua saya sudah meninggal. Bisa nggak saya berbakti sama mereka yang sudah meninggal? Bisa, kata Rasul. Yang pertama doa untuknya, terus beristighfar untuknya, memenuhi hajatnya, terus menyambung tali silaturahim dengan kerabatnya, dan yang kelima memuliakan para sahabatnya, yaitu sahabat almarhum. Jadi kalau ada orang tua kita meninggal, orang tua kita punya teman,
Kalau mau menggembirakan orang tua, sambung silaturahim kita dengan kerabat orang tua dan muliakan sahabatnya orang tua, muliakan. Itu akan menggembirakan yang ada di dalam kubur. Kenapa? Karena dia demen sama fulan, karena dia cinta sama sahabatnya. Anaknya nyambungin kekerabatannya, nyambungin hubungan silaturahim, menggembirakan siapa? Mayyit. Subhanallah. Sebagai penutup, Abdullah bin Umar pernah lagi jalan di kota Madinah. Sekarang udah jalan bareng sama bapak saya Umar bin Khattab. Bukan kamu pernah jalan sama Umar bin Khattab bareng? Iya. Saya dulu pernah jalan bareng sama Umar bin Khattab. Langsung Abdullah bin Umar naruh sal jubah, kalau bahasa ridaknya sal, dibuka sama dia, dikasih. Wahai bapak, butuh apa lagi? Sungguh aku mau pulang tapi nggak ada kendaraan. Udah dikasih. Si murid yang ikut dengan Abdullah bin Umar kaget. Abdullah bin Umar, siapa orang tua nggak kentok, bukan orang hebat, kok mau kasih imamah lidah? Itu orang dikasih lidah itu luar biasa zaman dulu. Kalau kita mah dari ibadah lidah dengan duit, ya ada pikir begitu. Ya Ustaz kasih lidah doang, lidah itu istimewa itu dipakai kiai lidah. Sahabat pakai itu penghormatan, kalau dikasih itu, wah itu lebih dari duit. Dari duit kita kan dengan apa? Duit ya, tidak bisa kopi kalau ini. Tapi itu dipakai ibadah terus, itu antar ahli ibadah itu bekas orang ibadah luar biasa. Kau kasih ini orang tua yang bukan orang hebat, kau kasih lidah, bahkan nggak cukup sampai dikasih kuda. Apa kata si Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Sungguh aku pernah lihat ini orang jalan bareng sama ayah. Supaya menggembirakan ayahku, aku sambung, aku muliakan temannya, walaupun hanya sekali. Baru jalan sekali dia muliain seperti itu. Kita banyak punya orang tua, teman-teman masih ada, tapi kadang-kadang kita nggak deketi, kita nggak muliain. Padahal kita sering, bapak kita nongkrong bareng sama dia, jalan musik bareng, ngopi bareng. Dia udah meninggal, orang tua kita cuek sama temannya. Salah. Sekali saja akrab, aku berikan apa yang aku punya demi membahagiakan orang tua. Insya Allah kita semuanya bisa menggembirakan orang-orang tua yang sudah meninggal dunia dengan kita jaga hubungan silaturahim kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin baca surah Fatihah khusus untuk Sayyidina Habib Hamid bin Abdurrahman Kafur. Saya baca surah Fatihah. Allah yaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa'afihi lahu wasi'ah wa Allah yaj'al lahu rawdatan min riyadil jannah wa la yaj'al lahu bukhra min kufri minan niran. Allahumma baddil darahu khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'da. Allahumma ighfir lana wa lahu al-hadiyya wa ya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لنا ولوالدينا جزاهم الله خيرا وتقبل صالح. ويا سيد الحبيب الرحمن